Nah, kepercayaan Bapak, Al-Kalam itu nuzul menjadi manusia. Yang tadinya adalah Al-Kalam berubah bentuk menjadi manusia. Oke, itu iman Anda, tapi apakah itu berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Tidak. Kenapa tidak? Coba Anda baca di kitab Lukas. Kalau Anda mengimani kitab Lukas, apa kata Lukas? Pada hari Sabat, di tempat kelahirannya, Yesus sering masuk ke sinagog membacakan kitab Yesaya. Maju ke depan, lalu kemudian membacakan kitab. Kitab apa yang dibacakan oleh Yesus di sinagog, di bait suci? Sudah pasti bukan kitabnya Kristen kan? Tetapi kitabnya orang Yahudi. Apa itu? Yesus sering membacakan kitab Yesaya. Nah, salah satu kitab Yesaya ayatnya yang perlu Anda pahami adalah Yesaya 43 ayat 10. Ini udah sering kali saya ajarkan kepada jemaat-jemaat. Yesaya 43 ayat 10. Engkaulah saksi-saksiku, kata Allah. Tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku. Dan ini coba digarisbawahi kata Allah. Dan tidak ada Allah yang dibentuk setelahku. Jadi Anda dengan iman Anda membentuk Allah dalam rupa manusia itu ditolak oleh Yesus. Nah, ditolak oleh Yesus. Belum lagi ketika Anda coba lihat, coba Anda buka di kitab Yesaya bab 44 ayat 10. Siapakah mereka yang membentuk Allah, yang membentuk Tuhan, lalu menuangkannya ke dalam patung? Siapa mereka? Kristen. Apa kata ayat 11-nya? Mereka semua akan kubuat malu. Belum lagi kalau Anda membaca satu Raja-Raja, Pak. Ya, di situ jelas dikatakan, benarkah Allah itu akan nusul ke muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan seluruh langit yang menaungi langit pun tidak dapat memuat Allah. Jadi jelas iman Anda silakan dengan iman Anda, tetapi itu bertolak belakang dengan pengajaran para nabi. Saya hadir di sini hanya untuk menyelamatkan Anda dari iman Anda yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, inilah menjadi membingungkan ketika Al-Kalam itu bukan kalimah. Saya mengambil poin Bapak itu. Jadi bingung gitu loh. Kalimah itu apa? Al-Kalam itu apa? Jadi kalau kalimah itu Allah bukan, gitu loh. Oke, saya terangkan lagi kepada saudara saya nih ya. Al-Kalam itu adalah sifat Allah yang melekat pada diri Allah. Sifat yang melekat pada diri Allah itu adalah sifat berkata-kata. Nah, berkata-kata di dalam bahasa Arab itu disebut dengan sebutan kalimat. Jadi kalimat itu bahasa Arab, Pak. Itu yang perlu Anda paham. Kalimat itu bahasa Al-Quran. Apa artinya kalimat itu? Itu artinya adalah perkataan. Nah, Yesus itu tercipta dari perkataan. Makanya dikatakan di dalam surah An-Nisa ayat 171, wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebih-lebihan di dalam agamamu. Jangan kau mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Allah. Sesungguhnya Yesus itu hanyalah kalimatnya. Artinya Yesus itu hanyalah perkataannya. Maksudnya Yesus itu hanyalah ciptaannya. Itu yang perlu Anda pahami. Apakah alam semesta ini adalah kalimat Allah? Ya. Jadi kalau Yesus itu adalah Allah karena dia adalah kalimat, maka seluruh apa yang tercipta dari kalimat Allah itu adalah Allah itu sendiri. Gimana? Apakah Anda ingin mengakui matahari itu adalah Allah? Apakah Anda ingin mengakui gunung itu adalah Allah karena mereka semua berasal dari kalimat? Tentu tidak, bukan? Nah, untuk itulah berhentilah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus itu adalah seorang Muslim yang taat menyembah kepada Allah saja. Tidak ada sembahan lain yang disembah oleh Yesus kecuali Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam bahasa Arabnya disebut Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, disitulah letak permasalahan kita. Itu loh. Di dalam Al-Quran dirubah maknanya menjadi diciptakan. Kalau dalam Injil, dia itu pencipta yang nuzul menjadi manusia. Inilah masalahnya, Pak. Antara Injil dan Al-Quran itu tidak akan pernah bertemu. Walaupun Anda meyakini Injil itu. Silakan aja Anda dengan iman Anda, pencipta menjadi ciptaan. Silakan. Nggak apa-apa. Silakan aja. Karena kenapa? Itu adalah iman mitologi, kepercayaan mitologi yang disadur dari India, Mesir,
Romawi, Yunani. Apa itu? Krishna yang jadi pencipta, Brahma menjadi Krishna, menjadi ciptaan. Zeus yang adalah pencipta, adalah dewa, nuzul menjadi ciptaan, menjadi Pedon. Mitra yang adalah pencipta, menjelma menjadi ciptaan, Horus. Apollo menjelma menjadi ciptaan, lahirlah Plato. Bapa yang adalah menciptakan dirinya, berubahlah menjadi anak. Itu konsep-konsep yang sudah dianut jauh sebelum Yesus itu lahir. Konsep pencipta diciptakan oleh dirinya sendiri itu adalah mitologi pagan yang sudah ada jauh sebelum Kristen itu ada. Jadi Kristen ini ketika ingin didirikan dihadapkan oleh dua kepercayaan besar. Kepercayaan tauhid yang diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana yang tertera di dalam Yohanes 17 ayat 3, dan kepercayaan mitologi pagan yang mengatakan Trinitas Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Dan itulah iman Anda sekarang. Pertanyaannya, apakah Yesus juga mengimani iman seperti Anda? Bahwa pencipta itu diciptakan? Tidak, bukan? Nah, apakah Yesus mengakui bahwa dirinya adalah pencipta? Tidak, bukan? Apakah Yesus mengakui bahwa dia adalah Allah yang nuzul menjadi manusia? Tidak, bukan? Tidak. Yesus mengajarkan satu-satunya Allah yang benar adalah Engkau yang ada di surga dan aku. Di kesempatan yang sama, pada saat engkau yang ada di surga satu-satunya Allah yang benar, pada saat yang sama aku ini hanya utusanmu. Jadi ketika Kristen lahir mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan juga, maka pengajaran Yesus kepada Bani Israel di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu tidak berlaku. Tidak berlaku lagi, dibatalkan oleh Kristen. Kenapa? Karena Kristen mengatakan Yesus itu adalah juga Tuhan. Berarti pengajaran Yesus yang mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar adalah Engkau yang ada di langit, itu dibatalkan oleh Kristen dengan mengatakan dua-duanya Tuhan yang benar itu adalah yang satu di langit, yang satu yang di bumi. Nah sekarang saya sebagai orang yang waras ikut Yesus atau ikut Anda? Tentu saya ikut Yesus, karena Yesus mengajarkan la ilaha illallah ana rasulullah, satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Engkau yang ada di surga, dan aku hanyalah utusan Allah, utusanmu semata. Itu yang kami imani, karena Muslim dan Islam itu adalah sama-sama penyembah Allah yang sama. Itu yang perlu Anda paham dengan baik. Jadi poin Anda ingin sampaikan apa gitu loh? Kalau dalam kepercayaan kami, Yesus itu Al-Kalam yang adalah anak nuzul menjadi manusia gitu loh. Oke, itu iman Anda, saya hargai itu. Saya hargai dan saya tidak punya hak untuk melarang iman Anda itu agar tidak seperti itu. Tugas saya hanya menginjili Anda. Apa itu? Memberitakan kabar baik. Apa berita baik itu? Bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Itu aja tugas saya. Mengajarkan Anda, menyadarkan Anda, meluruskan iman Anda bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah hamba Allah, didukung oleh dalil-dalil dalam kitab yang Anda imani. Kalau Anda tidak mengimani, berarti Anda diragukan. Apakah Anda ini pengikut Paulus atau bukan? Pengikutnya gospel atau bukan? Karena yang saya sampaikan kepada Anda adalah pengajaran-pengajaran kitab Anda sendiri, gitu loh. Anda mengatakan, apa yang harus saya simpulkan tentang ini? Saya simpulkan kepada Anda, Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari kalimatullah. Yesus itu manusia yang tercipta dari perkataan Allah. Apa perkataan Allah itu? Wahai Maria, aku hendak menciptakan manusia bernama Isa putra Maryam. Kelak ketika dia hadir, maka namailah dia dengan nama Isa Al-Masih. Itulah firman Allahnya, itulah perkataan Allahnya, itulah kalimatullah yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada Maria. Ketika Roh Kudus datang menjelma menjadi laki-laki di depan Maria,
Maria tidak percaya, bagaimana mungkin aku hamil sementara aku ini tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Tapi apa kata Roh Kudus? Allah yang menghendaki, Allah yang mau. Maka apa yang terjadi? Kun fayakun, hamillah Maria. Sehingga terproseslah ciptaan di dalam rahim Maria. Lahirlah Yesus. Maka lahirlah ciptaan. Yang lahir itu bukan pencipta, tetapi yang lahir itu adalah ciptaan. Kecuali Anda tidak mau menggunakan akal sehat Anda, maka Anda pun akan mempercayai bahwa Yesus itu adalah pencipta yang tercipta kembali menjadi makhluk. Itu ajaran pagan, seperti konsep filsafat Yunani, filsafat Plato. Apollo nuzul menjadi Fedon, menjadi roh. Ya, menjadi roh dia. Ketika Paraksion bertunangan dengan Arius. Ketika Paraksion bertunangan dengan Arius, roh Apollo datang menghamilkan Paraksion. Kemudian Paraksion melahirkan seorang putra bernama Plato. Nah, itu yang disadur oleh gereja. Bapak datang nuzul menjadi Roh Kudus, menghamilkan Maria ketika Maria bertunangan dengan Yusuf. Nah, ketika Maria melahirkan, lahirlah Yesus. Sama dengan filsafat himne Plato. Itu filsafat Yunani, ajaran mitologi yang Anda imani sekarang. Tetapi berkaitan dengan kalam al-kalam itu adalah sifat Allah, di mana sifat Allah itu memiliki kemahakuasaan Allah dalam berkata-kata. Maka Yesus tercipta dengan al-kalam Allah. Makanya dikatakan Yesus itu adalah kalimatullah. Maksudnya Yesus tercipta dari kalimatullah, bukan Yesus itu tercipta dari hasil zina. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi konteks daripada ayat An-Nisa 171 itu justru menampar Anda. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebih-lebihan. Jangan kau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran tentang Allah. Sesungguhnya yang kau sembah itu, Yesus itu, hanyalah ciptaan Allah. Hanyalah kalimat Allah. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik, supaya Anda itu tersadarkan bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim yang taat. Saya ragukan, Pak. Karena pemahaman Kristen yang dalam Injil itu dibawa kepada pemahaman Al-Quran Anda, gitu loh. Itu masalahnya. Loh, Anda kan membahas tentang Al-Kalam. Ketika Anda membahas tentang Al-Kalam, mau tidak mau Anda meminta saya menjelaskan tentang Al-Quran, iya kan? Nah, supaya Anda itu tidak merasa bahwa saya memahamkan Anda Al-Quran, maka saya pun memahamkan Anda tentang pengajaran Yesus. Iya kan? Yesus itu siapa menurut Yesus? Ayo, kalau Yesus menurut Kristen kan itu adalah, Yesus itu adalah jelmaan Allah itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa Yesus menurut Yesus? Ayo, Anda yang mau jawab atau saya nih yang mau jawab? Silakan. Saya hanya ingin mengatakan Allah di situ yang dimaksud bukan Allah yang Anda sembah. Oke, dengan 1000 macam alasan, silakan sekarang Anda mengatakan Allah yang saya maksud itu adalah Allah yang bukan yang Anda sembah. Itu urusan Anda, dan itu adalah hak Anda untuk mengatakan itu. Yang pasti Allah itu hanya satu, yang membuat menjadi tiga adalah Kristen. Bagi kami, baik itu Yahudi maupun Islam, Allah itu hanya satu. Dialah yang disebut oleh orang-orang Yudaism dengan sebutan Hasem. Itulah kami. Kenapa saya katakan Allah itu adalah satu? Karena Allah yang kami sembah itu adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang perlu Anda paham. Nah, sekarang bagaimana dengan Allah Anda? Allah Anda itu bukan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa bukan? Karena Allahnya Anda itu berupa roh-roh. Dari mana saya bisa buktikan itu? Wahyu 5 ayat 6. Bentuk daripada Tuhan Anda yang Anda sebut sebagai Bapa itu berbentuk roh binatang bertanduk 7 bermata 7. Kenapa saya katakan roh-roh? Karena di ayat itu dikatakan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke muka bumi. Berarti Anda menyembah roh-roh, sementara kami Yudaism, keturunan Ishak dan juga keturunan Ismail itu tidak menyembah roh-roh. Kami menyembah esensi Allah. Dialah esensi, laisa kamitslihi
syai'un. Tidak ada satu apapun yang sama seperti dirinya. Artinya dia tidak sama seperti roh, tetapi dia adalah esensi yang tidak bisa digambarkan dengan manifestasi pemahaman manusia. Karena kenapa? Karena dia maha kuasa. Meja tidak mungkin mampu menciptakan yang membuat meja atau tukang kayu. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Tentu dong, iman saya berdasarkan kitab saya. Nah, iman Anda berdasarkan kitab saya bukan? Oke, iman Anda berdasarkan kitab Anda. Nah, apakah iman Yesus itu berdasarkan kitab Anda? Tentu tidak, bukan? Iya kan? Karena Yesus memiliki pengajaran sendiri di luar daripada pengajaran orang Kristen dengan menggunakan kitab yang habis di kanon. Itu yang perlu Anda paham. Lalu bagaimana dengan iman saya? Iman saya itu sesuai dengan kitab saya, Al-Quranul Karim dan juga hadis sahihah. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus mengajarkan ajaran yang mana ajaran itu pondasi-pondasinya adalah pondasi Islam. Maka sama dengan pengajaran Islam yang Yesus ajarkan itu, bersyahadat, puasa, sunat, tidak makan babi, memerintahkan bertobat, mengajarkan untuk melakukan amal baik. Perbanyaklah harta surga, kata Yesus, sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Amal baik. Dan itu diperintahkan oleh Yesus. Kalau Kristen beda lagi. Kristen itu jika mulutmu berkata dan apa yang diimani dan apa yang dikatakan oleh mulutmu itu kau imani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Itu iman Yesus, itu iman Kristen, bertentangan dengan imannya Yesus. Kalau imannya Yesus gimana tentang surga? Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Torah. Meskipun yang paling terkecil, barang siapa yang menghilangkan, apalagi mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Namun, barang siapa yang mengajarkan hukum Torah dan mengamalkan hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Allah. Artinya Yesus itu mengajarkan supaya manusia itu taat melaksanakan mengajarkan perintah syariat-syariat Allah. Tidak seperti Yesus, tidak seperti Paulus, justru mengajarkan untuk membatalkan hukum Tuhan. Galatia 3 ayat 13, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Kristen dibebaskan dari hukum Torah. Padahal hukum Torah itu diperuntukkan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Kenapa Kristen yang dibebaskan? Otak di mana otak? Belum lagi Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dimerdekakan dari hukum-hukum Tuhan. Bahkan kita dibebaskan dari hukum penghambaan. Ini gila coy. Ini gila. Hukum Torah itu oleh Yesus tidak setitik pun dihilangkan. Meskipun yang paling terkecil sebelum langit dan bumi ini lenyap. Bumi dan langit belum lenyap, tapi Kristen sudah menghilangkannya oleh karena matinya Yesus di atas tiang salib katanya. Jadi ayolah, Anda harus beriman berdasarkan dengan pengajaran Yesus. Jangan beriman dengan berdasarkan iman gereja. Percayalah, ketika Anda menjadi Muslim, maka Anda dikategorikan sebagai pengikut Yesus yang setia. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi klaim-klaim Anda itu membuat saya bingung. Sebenarnya Anda itu mempercayai kitab saya atau tidak mempercayai kitab saya? Itu aja, Pak. Saya percaya kitab Anda. Percaya sekali. Saya percaya kitab Anda adalah sebagai kitab yang di dalamnya terdapat terjemahan-terjemahan pengajaran-pengajaran Yesus. Terdapat terjemahan firman-firman Tuhan. Tapi saya tidak percaya kitab Anda itu sebagai kitab suci. Kenapa? Karena di dalamnya hanya menceritakan tentang firman Tuhan dan menceritakan tentang sabda-sabda Yesus. Selebihnya menceritakan tentang halusinasi orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Jadi saya percaya kitab Anda. Saya percaya kitab Anda itu adalah kitab yang berisikan firman Tuhan, terjemahan firman Tuhan dan sabda Yesus, dan juga berisikan dengan karangan-karangan pengarang. Saya percaya kitab Anda. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus disebut Muslim. Apakah Yesus menerima Al-Quran? Apakah Yesus ke Mekah, pergi ke sana untuk menyembahlah? Terima kasih. Yesus disebut Muslim. Kenapa? Muslim itu apa sebenarnya? Muslim itu adalah berserah diri. Apakah Yesus berserah diri kepada Allah? Yes. Di mana Yesus katakan itu? Jelas banyak sekali dalil-dalil dalam kitab Anda yang mengatakan Yesus itu Muslim. Saya tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan sesuai apa yang diperintahkan dari Allahku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dia Muslim. Iya tak? Markus 12 ayat 29. Dengarlah wahai Israel, Allah itu Esa, Allah itu Tuhan kita. Dia Muslim, dia bersyahadat. Iya tak?
Syahadatnya Yesus hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Syahadatnya Muslim. Syahadatnya Yesus. Jadi jelas Yesus itu sunat, Yesus itu puasa, Yesus itu tidak makan babi, Yesus itu ibadah hari Sabat, Yesus itu sujud dalam beribadah, Yesus itu bertobat di dalam menyembah kepada Allah. Itu artinya bahwa Yesus itu Muslim. Dia bukan Kristen. Yesus tidak pernah menyembah manusia, Yesus tidak pernah makan babi, Yesus tidak pernah ibadah hari Minggu, Yesus tidak merasulkan Paulus, Yesus tidak mengkitabkan kitab perjanjian baru. Yesus itu bukan Kristen, tapi Yesus itu adalah Muslim. Ini juga saya sudah bahas semalam. Sekarang Anda buktikan Yesus itu Muslim seperti apa gitu loh. Akidah-akidahnya. Karena Anda harus buktikan akidah Muslim itu seperti apa. Yohanes 17 ayat 3, Yesus bersyahadat. Matius 4 ayat 17, Yesus sholat dan bertobat. Lukas 2 ayat 21, Yesus sunat. Ya toh? Matius 4 di Matius 4, saya lupa ayatnya, dia berkatakan, dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik, mereka mengubah air. Yohanes 6 ayat 16 maksud saya, dia berpuasa. Kemudian Yesus mengajarkan untuk berbuat baik, beramal soleh. Matius 5 ayat 39. Yesus mengucapkan insya Allah di dalam pengajaran yang diterangkan oleh Yesus itu sendiri, yang kemudian dikutip di dalam kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 17 kalau saya tidak keliru ya, tolong diingatkan. Pada ayat ke-15-nya di mana Yesus itu mengatakan insya Allah, berarti dia itu adalah seorang Muslim. Kemudian Yesus mengajarkan wanita untuk berhijab, itu diterangkan juga di dalam kitab Anda. Kemudian di dalam Keluaran yang juga dikutip di dalam Matius 27 ayat 59 ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ Yesus mati dikafani. Itu bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Muslim. Dia adalah seorang Muslim dan dia bukan orang Kristen. Oh, iman saya Pak di mana? Kan itu ada ayatnya di kitab saya. Bapak jangan mutar balikan gitu loh. Apa semua itu tertulis apa yang ada di kitab saya. Jangan bilang saya buat seolah-olah saya buat penafsiran sendiri gitu loh. Itu yang diimani Kristen-Kristen. Semuanya mengimani demikian Pak. Ya demikian juga saya adanya. Saya mengutip dari kitab Anda pengajaran-pengajaran Yesus, dan Anda mengutip pengajaran-pengajaran Paulus. Sekarang pilih mana? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Nah itu dia. Kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 27, murid-muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Dan ternyata Anda tidak mengikuti Yesus, Anda mengikuti Paulus. Pagan dari mana Pak? Coba Bapak kasih sumber ya Pak Ding ya, biar kita bisa belajar bersama-sama dan kita mempunyai sumber yang tepat yang Bapak yakini. Yesaya 44 ayat 10, siapakah mereka yang membentuk Allah dalam rupa makhluk, dalam rupa patung, siapakah mereka yang membentuk Allah lalu kemudian menuangkannya ke dalam patung? Siapa? Kristen. Ya itu bukti bahwa Kristen itu pagan. Pagan itu apa? Menyembah makhluk. Yesus makhluk atau bukan? Makhluk. Disembah atau tidak? Disembah. Berarti pagan. Iya. Tauhid diajarkan para nabi, yakin Pak? Coba Bapak kasih tunjuk kata tauhid itu di Al-Quran atau di Taurat atau Injil. Terima kasih Pak. Ingat ya Pak, kata tauhid. Yakin dong, tauhid itu diajarkan oleh para nabi. Apa tauhid itu? Tauhid itu adalah menuhankan satu sembahan, satu Tuhan. Benarkah para nabi mengajarkan satu Tuhan? Benar. Berarti mereka bertauhid? Yes, mereka bertauhid. Apa tauhid itu? Tauhid itu adalah konsep. Konsep apa? Konsep menuhankan satu Tuhan. Sama dengan Trinitas. Jadi Trinitas itu adalah konsep, tauhid itu adalah konsep. Tauhid itu satu Tuhan, Trinitas tiga Tuhan. Pertanyaan saya balik kepada Anda. Apakah para nabi mengajarkan menyembah tiga Tuhan? Ayo, benarkah ajaran Trinitas itu diajarkan para nabi? Ayo, kalau tauhid saya sudah membuktikan. Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Tuhan. Nah tuh, Yesus bertauhid. Apalagi Markus 12 ayat 29. Dengarlah wahai Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu esa. Nah, Yesus bertauhid. Nah sekarang, apakah Kristen itu
yang mengajarkan Trinitas itu sumbernya dari para nabi-nabi? Tidak. Nah, dari mana ajaran Trinitas itu? Ayo. Bapak mengutip ayat berapa? Jangan diabaikan ayat yang lain dong, Pak. Ketika Yesus berkata, barang siapa melihatku telah melihat Bapa di surga. Nah, Bapak mau mengartikan apa di sini? Iya, saya tidak mengabaikan. Saya mengajarkan, saya menyampaikan yang poin-poin terpentingnya aja sebagai ending daripada pengajaran satu perikop itu. Nggak mungkin kan saya membacakan satu perikop, ya, sementara kita dibatasi waktu. Ini lagi saya ada rapat sebentar. Ini sedikit lagi teman saya sudah menunggu nih. Anda mengutip Allah yang benar. Maksud Allah yang benar itu bagaimana, Pak? Bagaimana Anda mendeskripsikan Allah yang benar itu? Terima kasih. Allah yang benar itu adalah Allah yang maha kuasa, yang bukan anak manusia dan bukan manusia, tidak serupa dengan apapun, tidak dapat dimuat oleh langit, bahkan seluruh langit yang menaungi langit. Dia tidak mungkin nuzul ke muka bumi, tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang sama seperti Bapa, baik di langit maupun di bumi. Itulah Allah yang benar. Allah yang benar itu adalah Allah yang mengutus Abraham, Allah yang mengutus Ishak dan Yakub, Allah yang mewahyukan kitab Torah, Allah yang mewahyukan pengajaran Injil kepada Nabi Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Itulah Allah yang benar. Allah benar itu adalah yang membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, yang menciptakan perjanjian baru berupa Torah kepada Bani Israel, yang mewahyukan, yang memberikan nabi yang sama seperti Musa, di mana nabi itu mulutnya terlontar firman-firman Tuhan yang berupa Al-Quran. Nabi yang sama seperti Musa, yang jago perang, seperti yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 3. Bukankah dalam kitab Taurat dikatakan, aku Allah akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut, maka akan dibasmi dari umat kita. Itulah Allah yang benar, yang menciptakan makhluk dan tidak mungkin tercipta menjadi makhluk. Itulah Allah yang benar. Bukan Al-Kalam dong, Pak. Kan Al-Kalam itu diambil dari doktrinnya Yahudi, ajaran Yahudi. Lalu dijadikan itu sebagai doktrin agama Anda. Jadi Anda mengadopsi ajaran Yahudi loh. Bukannya Yahudi mengadopsi ajaran Anda loh. Jadi kita berpatokan kepada apa yang diajarkan Yahudi, kan gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi jelas ketika Anda mengatakan bahwa Allah mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang Al-Kalam, ya, dan Anda mengatakan bahwa itu mengutip dari pengajaran-pengajaran di Bani Israel, maka itu tidak salah. Karena pengajaran Allah kepada Bani Israel, kepada Yesus dan kepada Muhammad SAW itu memang sama. Jadi tidak salah. Yang mengajarkan tentang kalam kepada Yahudi, kepada Bani Israel, kepada Nabi-Nabi Israel adalah esensi yang sama yang mengajarkan tentang Al-Kalam kepada Muhammad SAW. Jika ada kesamaan wajar, sumbernya sama, Tuhannya, esensi Tuhannya itu sama, wajar. Yang tidak wajar kemudian itu adalah yang mengaku pengajaran, yang mengaku pengikut Yesus, tapi ajarannya berasal dari Romawi dan Yunani. Itu yang tidak wajar. Saya hanya ingin mengatakan Allah di situ yang dimaksud bukan Allah yang Anda sembah. Oke, dengan 1000 macam alasan, silakan sekarang Anda mengatakan Allah yang saya maksud itu adalah Allah yang bukan yang Anda sembah. Itu urusan Anda, dan itu adalah hak Anda untuk mengatakan itu. Yang pasti Allah itu hanya satu, yang membuat menjadi tiga adalah Kristen. Bagi kami, baik itu Yahudi maupun Islam, Allah itu hanya satu. Dialah yang disebut oleh orang-orang Yudaism dengan sebutan Hasem. Itulah kami. Kenapa saya katakan Allah itu adalah satu? Karena Allah yang kami sembah itu adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang perlu Anda paham. Nah sekarang, bagaimana dengan Allah Anda? Allah Anda itu bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa bukan? Karena Allahnya Anda itu berupa roh-roh.
Dari mana saya bisa buktikan itu? Wahyu 5 ayat 6. Bentuk daripada Tuhan Anda yang Anda sebut sebagai Bapa itu berbentuk roh binatang bertanduk 7 bermata 7. Kenapa saya katakan roh-roh? Karena di ayat itu dikatakan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke muka bumi. Berarti Anda menyembah roh-roh, sementara kami Yudaism, keturunan Ishak dan juga keturunan Ismail itu tidak menyembah roh-roh. Kami menyembah esensi Allah. Dialah esensi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu apapun yang sama seperti dirinya. Artinya dia tidak sama seperti roh, tetapi dia adalah esensi yang tidak bisa digambarkan dengan manifestasi pemahaman manusia. Karena kenapa? Karena dia maha kuasa. Meja tidak mungkin mampu menciptakan yang membuat meja atau tukang kayu. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Ya tentu dong, Pak. Kan rasul-rasul yang diutus untuk menyebarkan berita itu gimana bukan, Pak? Kitab itu kan dari rasul yang menulis tentang dia. Nah, sekarang apa Bapak bisa buktikan bahwa Yesus itu menerima kitab? Terima kasih. Yesus itu menerima firman. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana firman yang diterima oleh Yesus? Karena Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan. Artinya ada banyak firman. Nah, mana firman-firman itu? Di mana firman-firman itu? Anda mengatakan rasul-rasul. Nah, ini pun adalah kata yang diambil dari Al-Quran. Kata rasul. Itu tidak ada di dalam ajaran Yesus itu mengutus Matius, mengutus Paulus. Tidak ada. Yang membuat mereka ini menjadi rasul utusan Allah, itu adalah gereja. Jadi Anda harus belajar lagi dengan baik. Kalau Yesus itu berserah diri, kita juga berserah diri, Pak. Kita itu lebih Islam dari Anda, dan kita itu duluan beragama Islam daripada Anda. Anda berserah diri, betul. Tapi berserah diri kepada siapa? Kepada ajaran Paulus, pada ajaran gereja, bukan kepada ajaran Yesus. Iya, memang Anda berserah diri kepada gereja, tidak berserah diri kepada pengajaran Yesus. Yesus ajarkan apa, Anda lakukan apa gitu.